Bagaimana mengatasi rasa bosan atau lelah saat merawat orang tua? Apakah bila kita pernah merasa lelah, maka sirna bakti yang sudah dilakukan? Namun terkadang di hati ada rasa bosan, kesal dan emosi terhadap permintaan aneh-aneh. Lalu bagaimana bila kita membohongi karena tidak bisa mengikuti permintaan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kejenuhan menghampiri kita. Ana punya ibu, subhanallah ya. Dia 2 tahun ini udah kena stroke. Allah yashfiha. Terkadang datang ya rasa kesian sama ibu kita. Mungkin rasa bosan kadang-kala datang, tapi kita harus usir. Ketika antum pegang tangan ibu antum, antum ingat nih tangan yang dulu gendong antum. Nih tangan yang dulu ngusap, membersihkan kotoran antum. Maka ingat dengan itu. Insya Allah kebosanan itu akan hilang. Dan ingat ini pintu surga antum. Ketika antum pegang kakinya nih, kaki ibu ana, ya Allah mudah-mudahan aku masuk surga lewat ibunda. Permintaan yang aneh-aneh dari orang tua. Para ulama menafsirkan firman Allah, wala tanharhuma. Jangan kau hardik keduanya. Salah satu maknanya, jangan kau halangi keduanya dari apa yang dia pinta, sedangkan engkau mampu. Salah seorang tabi'in atau sahabat Nabi, tabi'in, dia itu pernah beli pohon kurma. Harga pohon kurma pada waktu itu mahal banget. Harganya 1000 dirham. 1000 dirham itu berapa jemaah? 10 dirham bisa beli 1 ekor kambing. Jadi kalau 1000 dapat kambing berapa? 100 ekor. Kalau harga kambing 1 juta, berapa juta? 100 juta. Ibunya suatu hari ini kepingin dengan hatinya pohon kurma. Antum tahu pohon kelapa itu kadang-kala ada yang enak di tengahnya itu. Apa namanya itu? Apa? Pondong. Pondoh tuh. Itu kurma ada kayak gitu. Ibunya kepingin makan itu. Dia beli pohon kurma, dia tebang. Padahal harganya 100 juta aja. Karena ibunya minta. Kata, ente kenapa sampai beli padahal mahal harganya sekarang? Kata dia, ya gimana ibuku minta. Ibuku minta. Aku gak akan halangi apa yang dia pinta. Subhanallah jemaah. Allahumma a'inna ala birri walidain. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang pemarah? Bagaimana agar beliau lebih menjadi penyabar? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum jamaah. Alhamdulillah antum punya orang tua pemarah tapi muslim. Antum tahu orang tuanya Nabi Ibrahim pemarah dan kafir. Nabi Ibrahim tetap berusaha bersabar menghadapi orang tuanya. Sampai mau dirajam Nabi Ibrahim sama bapaknya. Tapi tetap kebaktian dia tidak pernah dia tinggalkan. Menghadapi orang tua yang pemarah, maka berusaha untuk menghindari hal-hal yang membuat bapak kita marah. Apa nih? Oh, orang tua kita nggak suka sama ini. Hindari. Jangan kita tahu orang tua kita pemarah, kita malah membuat dia marah. Ketika dia marah, antum jangan marah dan jangan sakit hati. Antum tenang, iya Pak. Nah, apabila dia minta sesuatu sambil marah-marah, doakan dia. Katakan kepada orang tua, Pak doakan anak Pak ya. Mudah-mudahan anak bisa senantiasa berdoa untuk abah sama umi ya. Terus doakan orang tua kita. Dan jangan bosan berdoa buat orang tua kita. Jangan berpikir kayaknya Ustaz tuh udah karakter Ustaz. Kalau tuh karakter kenapa engkau bukan pemarah? Kan nurun biasanya karakter. Ada karakter yang nurun, ada yang karena lingkungan. Maka tetap kita bersabar, itu ujian kita. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah, kami menguji kalian dengan kebaikan dan dengan keburukan. Itu sebagai ujian buat kalian.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang harus ana lakukan kalau ibu ana tidak suka kalau ana pakai celana cingkrang dan jenggot? Apakah harus menuruti ibu ana? Apa ana harus menuruti ibu ana walaupun ibu ana sudah tahu kalau itu sunnah? Barakallahu fikum. Ada amalan-amalan yang sunnah. Artinya sunnah diamalkan nggak apa-apa, ditinggalkan rugi. Diamalkan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Seperti sholat sunnah. Kita ini kalau lagi sholat sunnah dipanggil sama ibu kita, Syafiq, ada lagi sholat sunnah, putus sholatnya, datang sama ibunya, sholat hak Allah. Tapi ketika ibu manggil, kita datang. Puasa sunnah, kita lagi puasa. Puasa Senin, hari Senin. Bapak lagi sarapan. Sinilah temenin bapak makan. Pak, aku lagi puasa, udah puasa. Dia tinggalkan puasa, tinggalkan puasa. Tinggalkan puasa. Bayangkan hak orang tua kita. Tapi untuk hal-hal yang perintah, yang kita harus melaksanakan, maka minta maaf sama orang tua kita. Maaf, Mi, ana, ya, tolonglah Mi, doakan ana Mi. Minta sama orang tuanya. Aku melakukan ini karena mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak mentaatin orang tua dalam kemaksiatan. Seperti itu. Kita wajib taat dalam segala hal kecuali dalam kemaksiatan. Al-Imam Ahmad ditanya tentang orang tua yang manggil anaknya di rumah. Orang tua di dalam rumah dia panggil anaknya, Fulan, ta'al. Tapi rumah orang tuanya ini karpetnya dari sutra. Gimana dia? Padahal dia nggak boleh menginjak sutra. Haram seorang lelaki pakai sutra. Kata Imam Ahmad, la yulabbi da'watahu. Nggak boleh dia. Nggak boleh dia masuk. Kata muridnya bertanya, ya Imam, abuhu yad'uh, bapaknya yang manggil. Ya, kalau dia harus masuk, dia gulung karpet itu. Dia gulung sampai depan bapaknya, lebih ya bapak. Dia menjawab panggilan bapaknya dan dia tidak melakukan dosa kepada Allah Jalla Jalla. Maka kita harus tahu diri di situ. Dijelaskan ridha Allah adalah ridha orang tua. Bagaimana kalau kita sudah menikah ikut suami? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Anak perempuan berbeda dengan anak laki. Apa bedanya? Anak perempuan ketika dia menikah, dia itu diserahkan sama bapaknya. Ada serah terima dari bapak. Bapak mengatakan kepada calon menantunya, ya fulan bin fulan, zawwajtuka wa ankahtuka binti bimahar sekian. Aku kawinkan engkau, aku nikahkan engkau dengan putriku dengan mahar sekian. Diserahkan nih anak sama bapaknya. Konsekuensinya ada peralihan jabatan. Kalau dulu orang pertama yang harus ditaatin oleh si putri adalah orang tuanya, ketika dikawinkan dia serahkan kepada suaminya. Itu konsekuensinya. Ini salah satu rahmat Allah. Soalnya bagaimana ketika seorang wanita memiliki suami dan dia harus taat kepada dua orang. Bapaknya enak kau ke sini. Suaminya ngomong, jangan, istriku, aku lagi ada perlu sama kau. Siapa yang harus dia taatin? Bapaknya apa suaminya? Suaminya. Kalau orang tua mengatakan enak banget Ustaz, aneh yang besarkan anak-anak. Tahu-tahu kawin dia harus berbakti sama suaminya? Enggak, aneh enggak terima itu. Kalau ente enggak terima enggak apa-apa, jangan dikawinin anaknya. Iya, ya sudah suruh di rumah sama ente. Tapi kalau kau berikan sama orang lain, udah kewajiban berbakti sama dia. Tetap dia wajib berbakti sama orang tuanya, kecuali dalam hal-hal yang dia harus minta izin sama suaminya.
Nggak seperti dulu dia berangkat ke orang tua, seenak dia bertemu orang tua. Ketika menikah, dia harus izin. Bang, anak mau jumpain ibu. Suaminya ngomong, janganlah besok aja. Besok, ikut suaminya. Dan para suami, nggak boleh para suami memutuskan silaturahim. Dia larang istrinya ketemu orang tuanya. Dia tidak antarkan istrinya ke orang tuanya, dia putuskan rahim itu, la yadkhulul jannah, nggak masuk surga tuh. Ente udah dikasih anaknya, masya Allah, udah gede, udah siap, dikasihkan ke ente. Ente lalu tidak mau berbakti atau membantu istrimu berbakti kepada orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, afwan Ustaz, kalau ibu sudah mati bagaimana cara berbakti? Subhanallah, betul. Sebagian di antara kita dulu belum sempat berbakti. Pintu surganya udah selesai, udah meninggal. Gimana cara berbakti? Yang pertama, jadilah anak soleh. Kalau kau jadi anak soleh, kau datang kajian, kau beribadah, kau bersedekah, orang tua itu dapat insya Allah pahalanya. Dapat saham, karena engkau adalah hasil orang tua. Kalau kau punya kelebihan rizki ini, sedekah buat orang tua kita. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, ditanya orang laki mengatakan, ya Rasulullah, ibuku meninggal belum sempat berwasiat. Apakah aku bersedekah buat ibuku? Sampai dapat pahala ibu. Jadi punya rezeki, beli sejadah umpamanya satu, taruh ke masjid buat ibu. Nggak usah ngomong sama orang, nih buat ibundaku, nggak perlu. Antum ngomong sama Allah Jalla Jalla, Allah tahu tuh. Kemudian istighfar buat keduanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang orang tua nih yang masuk surga di derajat yang tinggi. Lalu dia mengatakan, "Anna li hadza?" Gimana aku bisa sampai ke tingkatan yang tinggi? Padahal amalku nggak sampai seperti ini. Dikatakan kepada dia, "Istighfari waladika laka." Karena istighfar anakmu untukmu. Terus istighfar. Lalu jamaah yang selanjutnya, berbakti kepada orang tua yang meninggal dunia, berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita. Ibu kita punya saudari-saudari, kita datengin. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min abarril birri silatur rajuli ahla wuddi abi. Termasuk kebaktian yang paling baik ketika seorang anak menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya. Makanya dulu tuh masya Allah, orang tua kita kalau ada tamu, kita tuh biasanya dipanggil. Anak ingat dulu sama abah anak, Syafiq sini. Sampai sekarang. Sampai sekarang anak udah tua, ketika ada tamu, anak biasanya dipanggil sama abah, Syafiq sini. Nih temennya abah, kau kenalan sama fulan. Kita dikenali. Dulu ketika kita kecil kita dipanggil. Yuk salaman nih sama ammi fulan dikasih tahu. Sekarang kalau ada tamu anak disuruh, sono, masuk dalam. Masuk dalam. Ini anak kita nih supaya dia bisa menyambung nanti silaturahim, menyambung kebaktian kepada kita. Ustaz, istri sulit diajak ngaji dan berpakaian syar'i. Kadang sering cekcok. Benarkah jika dalam Islam pernikahan itu hukum asalnya 2? Jika sulit adil baru 1. Bagaimana mengukur seberapa adil diri kita sebelum melangkah yang kedua? Masya Allah. Ini mau. Iya. Menikah itu hukumnya sunnah. Hukum 1 itu sunnah. 1 itu sunnah. Dan bisa jadi wajib kalau dia takut terjerumus ke dalam dosa. Allah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna, itu lil ibaha. Kau boleh 2. Mathna wa thulatha wa ruba'. 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kau takut tidak bisa berbuat adil, 1. Intinya seorang itu dianjurkan menikah.
Kalau kau bisa berbuat adil, ya monggo. 2, kalau kau bisa berbuat adil. Tapi jamaah, nah kalau bicara poligami ini jamaah, bisa sampai maghrib kita di sini. Tapi yang jelas tadi, kita bicara adil, antum mampu berbuat adil. Ingat, jangan mikir kawin 2, antum nggak berbakti sama ibu antum. Ngurusin istri terus, tiap hari ke sini, masya Allah, alhamdulillah Ustaz. Tiap hari anak pertama, kedua, ketiga, keempat. Pertama, kedua, ketiga. Bapak kalau Idul Fitri Ustaz, sama orang tuanya Idul Fitri. Nah, hati-hati antum. Jangan lupa berbakti sama orang tua, walaupun antum punya istri lebih, tetap orang tua antum harus antum berbakti sama dia. Masalah adil itu, ya adil dalam nafkah, adil dalam tinggal di tempat dia, itu harus sama. Kalau urusan cinta nggak bisa kita berbuat adil. Tapi jamaah, perempuan sekarang itu beda dengan perempuan dulu. Makanya antum kalau mau poligami itu perempuannya harus dibetulin dulu. Betulin ya. Kalau dia itu besi yang bengkok, paling nggak dilurusin sedikit, dia tetap bengkok. Setelah itu antum insya Allah mudah-mudahan. Karena tidak sedikit orang yang kawin lagi, dia mengatakan sunnah, masya Allah, sunnah Rasul, alhamdulillah, anak bisa sunnah Rasul. Dapat 2 tahun cerai yang pertama. Mana ente istri? 1 lagi Ustaz, kata dia. Sama aja 1 akhirnya. Harus sabar antum juga kalau nikah lagi ya. Ustaz, bagaimana cara berbakti kepada orang tua jika sejak kecil sudah tidak memiliki ibu dan terpisah dari ayah? Karena dahulu orang tua saya bercerai dan saya diasuh oleh saudara ayah dan dilarang bertemu ibu karena suatu sebab. Masya Allah, larangan ini tidak boleh dilaksanakan. Semua perintah untuk berbuat maksiat kita nggak boleh taat. Kalau dilarang berjumpa dengan ibunya karena suatu sebab, jumpain ibu. Ibuku yang melahirkan aku. 9 bulan aku di perutnya. Cukup itu sebagai kebaikan ibuku, walaupun ibuku mungkin tidak pernah membesarkan aku. Kalau ada satu sebab mungkin ibunya melakukan suatu kesalahan, oke. Allah itu Tawwabur Rahim. Allah Maha menerima taubat. Kalau ibunya masih berbuat dosa, si anak ini punya kewajiban bagaimana mengajak ibunya meninggalkan dosa itu, jamaah. Maka tetap, jadi kalau disuruh memutuskan silaturahim, kita nggak boleh taat. Kita tetap berbakti sama ibu kita. Kita katakan kepada saudara bapak kita, afwan, minta maaf, tuh ibuku bagaimanapun kesalahan dia, kafir aja tetap harus berbakti. Kafir, apalagi dia muslim ya. Barakallahu fikum. Ustadz, anak ingin punya tambahan anak, sedangkan anak juga merawat ibu anak. Bagaimana doa yang sebaiknya anak pinta pada Allah? Anak ingin ibu keadaannya seperti dulu sehat. Anak juga ingin punya banyak anak. Masya Allah. Nih, dia berpikir takut kalau dia punya anak, dia tidak bisa merawat ibundanya. Ini termasuk kebaktian. Tapi berdoalah, mohon kepada Allah. Istikharah. Ya Allah, aku ingin punya anak tapi ibu seperti ini. Takut. Memang kalau seorang hamil umpamanya dia, si istri ini hamil, dia gimana mau merawat ibunya? Kadang-kadang merawat diri sendiri susah seperti itu. Minta sama Allah pilihan yang terbaik. Insya Allah Allah kasih jalan keluar. Mungkin Allah kasih rezeki kepada dia sehingga dia bisa memiliki pembantu yang membantu dia kelak merawat ibundanya. Atau apa? Allah tinggal kun fayakun. Minta yang terbaik kepada Allah Jalla Jalla. Kalau memang takut tidak bisa merawat ibu kalau sedang hamil atau punya anak, itu termasuk bolehlah kita istikharah dalam kondisi seperti itu, jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Ana saat ini sedang merawat ibu ana yang lagi sakit stroke di rumah suami ana. Yang saya tanyakan, kalau ana yang merawat ibu ana adalah satu kewajiban, bagaimana hukumnya dengan suami ana? Suami anti ketika membantu anti, dia nggak wajib merawat ibunda anti, tapi dia wajib membantu seorang muslim yang membutuhkan bantuan, apalagi mertuanya.
Tapi engkau berbakti, alhamdulillah suami mengizinkan, ini satu nikmat, kau harus bersyukur, kau hargai suamimu. Suami mengizinkan ibunya yang dibawa, Masya Allah jemaah. Ada suami-suami yang aduh kata dia, udahlah taruh di panti jompo mana, panggil perawat, anak bayar. Subhanallah, ini suami yang baik kayak gini ya. Maka engkau tambah kebaktianmu kepada suamimu karena kebaikan suamimu. Nah, kalau merasa jenuh, capek, ingat sebelum tidur baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Mudah-mudahan Allah kasih kau kekuatan untuk merawat jamaah. Ada seorang ustadz cerita, ada cucu ngerawat neneknya. Cucu ini ngerawat neneknya. Si cucu ini bingung, kenapa cuma dia yang ngerawat neneknya? Dia punya kakak, kok bukan kakaknya merawat neneknya? Sampai si cucu ini bosen. Udah mulai gede, dia ngomong, Ummah, Bu, kenapa kok aku sih yang rawat nenek terus? Kakak dong sekali-kali, capek aku Bu, macem-macem. Si cucunya ini ngomong. Sampai suatu saat ibunya mendudukkan anaknya. Nah, aku mau cerita Bang Kona. Kenapa kok engkau yang merawat nenek? Suatu hari terjadi kebakaran di rumah kita. Rumah kita tuh 2 lantai. Ketika kebakaran terjadi itu semua keluar. Bapak gendong kakakmu dan ibu gendong engkau dan nenek turun. Ketika sampai ke bawah, bapak tanya, mana bayinya? Engkau maksud itu waktu bayi. Ternyata yang digendong sama ibu bantal. Ya orang dalam kondisi panik ya. Dia langsung angkat, dia pikir bayinya. Ternyata bayinya masih di dalam, di lantai 2. Nenekmu lari. Naik. Dia selamatkan engkau. Dia loncat dari lantai 2 dan dia lumpuh selama-lamanya untuk menyelamatkan engkau. Setelah itu sang cucu ini tidak pernah lagi jenuh merawat neneknya. Karena dia tahu neneknya menyelamatkan dia. Maka tatkala kita ingat dengan kebaikan ibunda kita, insya Allah kejenuhan itu akan hilang dari diri kita. Ustaz Syafiq, bagaimana hukumnya jika ibu selalu mencampuri urusan rumah tangga? Sehingga saya dan pasangan saya sering bertengkar Ustaz. Dan bagaimana jalan keluarnya? Subhanallah. Ini yang bertanya suami apa istri? Hah? Suami apa istri? Istri yang tanya. Akhwat, tayyib. Iya. Jadi ibunya si istri yang suka mengikuti. Fiqhun nikah atau fiqhul usrah, fikih rumah tangga itu banyak tidak dipahami oleh orang tua. Ketika dia menikahkan putrinya, dia itu nggak boleh turut campur. Kalau ada masalah-masalah di rumah tangganya yang memang harus ada campur tangan dia minta izin dulu. Dia minta izin dulu. Abu Bakar Siddiq pernah mau masuk rumah Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika lagi ribut Nabi sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu minta izin, dikasih izin baru. Keributan di rumah tangga itu biasa terjadi. Si suami kadang kala telat ya, si suami ini itu. Ibunya, ente gimana punya suami? Gak bener suamimu. Jangan. Kalau mau ngomong sama istrinya. Gak perlu suaminya tahu. Kau coba kasih tahu suamimu macam-macam. Dengan cara yang baik dan harus sabar, doakan ibunya. Kasih pemahaman yang benar kepada ibundanya. Ibu itu kadang-kala turut campur karena cinta. Tapi sehingga dia lupa dengan batasan-batasan yang seharusnya dia tidak langgar. Seperti bapak juga melihat anaknya lagi susah ya. Jangan turut campur. Kecuali si menantunya itu minta tolong. Baru ikut campur. Kalau enggak akan terjadi keributan di rumah. Bagaimana kedudukan mertua? Apakah sama dengan orang tua kandung kita? Enggak sama. Tapi tetap tadi udah disampaikan. Orang mertua kita tuh udah ngasih anaknya sama kita. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia.
Nih Masya Allah, kau dikasih anaknya, udah gede, nggak ikut engkau menyekolahkan dia, kemudian dikasih, bantulah tuh istrimu untuk berbakti sama orang tuanya. Tapi kedudukannya tentunya tidak sama. Bagaimana cara menjalin hubungan yang baik dengan mertua? Karena mesti banyak ketidakcocokan, wajar. Ketidakcocokan dengan mertua itu antum berusaha menyenangkan hati mertua. Mertua punya keinginan macam-macam, kita nggak cocok, ya berusahalah dengan mendoakan dia. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan sebuah obat untuk banyak penyakit. Kita punya permasalahan apa nih obatnya, salah satunya kata Imam Syafi'i, wa in kathurat uyubuka fil baraya wa sirruka an yakuna lahu ghita'u tasattar bis sakha'i fa kullu aibin yughatihi kama qila sakha'u. Kata Imam Syafi'i, kalau engkau memiliki banyak kekurangan di muka bumi ini, ingat kekuranganmu harus kau tutupin supaya orang nggak tahu. Kau tutupinlah kekuranganmu. Terus gimana nutupinnya? Tutupin kekuranganmu dengan suka berderma, suka berbagi. Orang tuh kalau punya rezeki dia bagi ini macam. Orang lupa dengan kesalahan kita. Maka bismillah antum berbuat baik sama orang tua, punya rezeki, ingat sama mertua. Alhamdulillah, ini aku punya ini itu. Insya Allah yang awalnya tidak cocok, lama-lama orang tua ngomong insya Allah cocok karena sama menantu kayak gini nih cocok. Ya kalau antum baik sama mertua. Subhanallah. Anak saya sudah bersuami, namun berzina dengan laki-laki lain. Bagaimana sikap saya sebagai orang tua? Apakah suaminya berhak menceraikannya? Tidak ada hukum rajam di sini. Baik. Bagaimana menghapus dosa zina dia? Para jamaah, Allah Jalla Jalla mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kalian jangan mendekati zina. Zina itu perbuatan na'udzubillah, perbuatan yang kecil dan jalan yang buruk. Mendekati aja nggak boleh. Makanya dalam Islam tuh hubungan lelaki dengan perempuan ada batasan-batasan yang ketat sekali. Nggak boleh kita berduaan dengan perempuan, berduaan dengan lelaki yang bukan mahramnya, nggak boleh. Bersentuhan, model sekarang nih, salaman, cipiki-cipika, insya Allah. Siapa? Saudara ana dalam Islam, Ustaz, insya Allah. Ya sudah, nggak boleh. Kalau mahram inti baru boleh. Dan itu membuat orang, mulai ketika kita sentuh tangan, ngobrol adep-adepan berdua, panggilan setan semakin dahsyat, berzina. Maka tolong dalam urusan zina ini, lorong-lorong yang mengantarkan ke zina tutup. Tuh para istri, para perempuan ingat, kalau kau punya teman banyak di Facebook, di Twitter, di WA yang bukan mahrammu, yang nggak ada urusan, delete semuanya. Nggak ada urusan anak sama mereka. Anak ada urusan sama suami anak, sama kerabat-kerabatnya oke. Si suami juga seperti itu. Suami kalau punya swipe-swipe cewek di Facebooknya, enggak. Ana ini berdakwah kepada dia. Oh. Masya Allah, ana minum ya. Bismillah. Jangan. Pokoknya pintu-pintu itu tutup. Subhanallah. Ana kadang-kala kalau sudah ada WA dari harim-harim nih, yang udah mulai panas, ana kasihkan ke istri ana. Ente yang jawab. Supaya apa? Supaya dia tahu diri. Kadang-kala ngomongnya udah mulai nggak enak. Ketika dia ada, alhamdulillah. Mau nggak mau tuh perempuan kalau ketemu sama perempuan juga mulai ngomongnya yang lurus-lurus. Makanya sama antum laki, apalagi antum masya Allah di Facebook sebagai pendakwah Ustaz, ada dakwah. Hati-hati ya jemaah. Baik, berkaitan dengan ini gimana? Na'udzubillah minaz zina, dia harus benar-benar bertobat nih perempuannya. Nggak ada hukum rajam, na'am. Di negeri kita nggak ada. Kalau dia memang dosanya sudah ditutupin hendaklah bertobat. Suami berhak menceraikan, berhak. Tapi kalau si wanita sudah bertobat dan suaminya masih mau, tafadhol.
Bagaimana sikap orang tua? Kadangkala salah didik orang tua ini anaknya jadi seperti ini. Kita di Indonesia jamaah, kalau ada anak perempuan dibawa sama cowok, Masya Allah, Alhamdulillah, anak-anak sudah laku Ustaz. Ada yang bawa tuh. Masya Allah ente. Itu terjadi di masyarakat jamaah. Kau biarkan anakmu berzina, jangan harap kau masuk surga. Engkau akan ditarik sama anak-anak. Ya Allah, ini bapakku ya Allah. Ini ibuku yang tidak pernah mengajarkan kepada aku tentang Allah, tentang surga dan neraka. Aku dibiarkan bergaul bebas. Hati-hati. Maka orang tuanya pun harus mohon ampun sama Allah. Jangan-jangan karena dia salah didik. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Terakhir nih. Seono jemaah. Nah, mana yang didahulukan antara melunasi hutang-hutang orang tua atau menikah? Mengingat anak sudah kebelet nikah. Antum nikah cari yang murah, antum nikah cari yang maharnya murah, antum lunasi hutang orang tua antum. Atau antum lunasi hutang orang tua antum, antum nikahnya kredit. Boleh, antum ngomong sama mertua, "Syuf, ana duit belum punya, gimana kalau maharnya kredit lah. Anak kredit 10 tahun nggak apa-apa." Nggak apa-apa kalau ada mertua yang mau. Nah, jemaah. Dan kadangkala walimah ini orang besar-besarin. Walimah itu tidak harus di gedung jemaah. Orang kan mengatakan, oh walimah di gedung, biaya sendoknya sekian, biaya piringnya sekian, nggak kawin-kawin tuh anak. Maka bismillah antum cari mertua, Syuf, kita walimahnya di rumah. Panggil apa? Sate Madura. Iya, antum walimah di rumah, undang 100 orang, panggil sate. Syuf, kasih semua walimahnya anak. Besok 100 orang lagi kita panggil, bakso. Boleh walimah. Cuma kita sekarang jadi bangga-banggaan walimah itu. Nanti habis berapa? Ya nggak banyak sih, 120 juta. Allahu Akbar. Dapat 2 bulan cerai. Ya Allah, 120 juta. Maka hati-hati jamaah. Antum nikah cari yang murah dan antum lunasin hutang orang lain. Nah Ustaz, mohon dijelaskan poin-poin muamalah dengan ibu yang berpindah agama. Wasahib huma fid dunya ma'rufa. Kesian tuh orang tua antum kalau pindah agama, kadangkala gara-gara nikah lagi, gara-gara bergaul sama orang. Antum tetap wajib berbakti sama keduanya dengan berdakwah dan doakan orang tua antum dapat hidayah. Ana mau tanya, jika ibu kita tidak setuju dengan salah satu wanita pilihan anaknya, lalu apa yang harus kita lakukan? Bismillah, antum cari wanita yang lain. Ustaz, udah kadung jatuh cinta Ustaz. Itu yang jadi masalah. Antum jatuh cinta dahulu, kemudian ngomong sama orang tua. Orang tua nggak cocok. Maka gimana solusinya? Antum memohon kepada orang tua. Kadang-kala orang tua nggak cocok itu banyak alasan. Orang tua takut anaknya dibawa sama tuh perempuan, nggak berbakti kau sama dia. Banyak yang ditakutkan oleh orang tua. Maka engkau harus dilatih sama orang tua. Kalau orang tua nggak terkena, aku nggak kepingin kau dapat umpamanya orang luar Jawa lah. Kenapa? Aku takut kau nanti dibawa ke sana. Nikah sama orang Kalimantan, ibunya enggak, anda enggak setuju. Karena mau nggak mau ada celah nih anak dibawa gitu kan. Enggak, aku minta kau nikah sama orang Surabaya juga. Kenapa Bu? Aku takut kau dibawa. Siapa yang ngurusin ibu nanti kalau kau dibawa? Jadi ada pertimbangan-pertimbangan orang tua yang antum harus perhatikan. Kalau orang tua nggak mau dengan yang umpamanya, ibu nggak maulah sama yang nggak pakai kerudung, ya antum harus taati. Cari perempuan yang pakai kerudung. Kalau ibunya ngomong ibu mau menantu yang tidak pakai kerudung, gimana tuh? Wah berat nih. Katakan sama ibu, Bu, kalau aku dapat istri nggak pakai kerudung, dia ajak sama Tuhannya nggak taat. Dia ajak sama yang memberikan rambut, memberikan mata, telinga, yang memberikan body kepada dia nggak taat. Mana mungkin dia mau taat sama suami yang nggak ngasih apa-apa, ibu? Katakan kepada ibunya dengan cara yang baik, yang santun, dan memohon sama ibunya. Hadza wallahu a'lam bishawab jamaah. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Ana mau kasih hadiah. Sebutkan 4 perkara berbakti kepada orang tua yang meninggal dunia.
Antum sudah dapat hadiah belum? Baik. Mendoakan. Menyambung silaturahim. Lupa jamaah. Insyaallah. Baik, ana minta yang 4, yang 2, yang jauh situ. Nah. Ya antum. Sedekah jari buat orang tua. Banyak istighfar. Nyambung silaturahim. Mendoakan, ya mendoakan. Ya nggak apa-apa lah. Antum taruhan sama dia ya. Anak kasih. Baik. Pertanyaan yang terakhir. Siapa nama sahabat yang Nabi mendengar bacaan dia di surga? Uwais tabi'in antum. Harithah bin Nu'man. Harithah bin Nu'man jamaah. Baik, ana sangat berbahagia sekali bisa berkumpul dengan antum sore hari ini. Mudah-mudahan pulang dari sini antum telepon orang tua antum punya rezeki kirim kepada dia, antum bisa jumpain, cium keningnya, cium tangannya, pijit kakinya dan doakan dia. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.